Semakin ke dalam, semakin dingin. Jadi ada yang di atas pohon lagi duduk, kelihatan nggak? Ada suara. Iya. Sumpah. Di sini. Di sebelah mana? Di sini. Enggak, lebih ke depan sih tadi suaranya. Tuh. Wow. Makan gua kata. Ini beneran kakiku gemeter ini. Sama ini sana lu ikut. Gua ngeliat pocong. Mystery Seekers. Nusantara dahulu dikenal sebagai tanah orang-orang sakti mandraguna, para jawara, para pendekar, tokoh-tokoh penting kerajaan, hingga tokoh-tokoh penyebar Islam. Tokoh-tokoh ini pula lah yang lantas kerap kita kenal dengan sebutan para leluhur atau karuhun di dalam bahasa Sunda. Di Nusantara, di Pulau Jawa paling selatan, terdapat wilayah yang sangat terkenal dengan kisah sepak terjang para karuhun dan keberadaan masyarakat penghormat para leluhur yang sangat kental. Wilayah ini hingga saat ini adalah Tanah Banten. Namun, tim kabar misteri tertarik untuk mengetengahkan sebuah lokasi pemakaman tua yang berada di Kampung Citerep, Ciruas, Serang, Banten. Berdasarkan info misteri yang masuk ke redaksi, lokasi pemakaman tua di Ciruas, Kota Serang ini adalah lokasi yang di setiap malam Jumat menjadi tempat pengujian ilmu kanuragan mereka para seniman debus dan seniman pencak silat Banten. Hal ini dikarenakan keberadaan sebuah makam tokoh seni debus Banten yang dikeramatkan. Nah, ini adalah merupakan makam wakaf dari seseorang dan saya juga kurang tahu persis karena ini memang dari dulu sudah ada. Kemudian di sini ada yang mengatakan bahwa di salah satu makam ini ada yang dikeramatkan sifatnya. Nah, di situ ada semacam hewan peliharaan dari seseorang yang namanya kalau tidak salah Pak Jen itu. Nah, itu sering setiap hari Jumat pada saat beliau masih hidup, dia sering berziarah dan menengok peliharaan tersebut di makam ini. Berupa macan, itu kalau tidak salah yang saya dengar seperti itu. Kalau untuk makam keramat, saya tidak tahu persis namanya, cuma di sini ada salah satu tokoh daripada Jawara Banten, yaitu Pak Haji Idris, merupakan tokoh seni dari debus Banten. Beliau dikuburkan di sini. Yang saya tahu memang misterinya ya salah satunya pemeliharaan macan itu. Kemudian dari masyarakat yang jauh katanya sering melihat ya dari sosok-sosok manusia-manusia yang inilah yang misteri gitu kan. Tapi kalau untuk misteri yang lainnya saya kurang tahu persis. Yang jelas itu yang sering saya dengar. Ya semacam kayak macam pocong atau apa, itu sering masyarakat sini juga yang melihat. Dari beberapa rekan-rekan saya juga mungkin yang sudah dekat, yang kebetulan lokasi rumahnya berdekatan, ya mungkin sering melihat. Lokasi misteri kami malam itu berada tepat di tengah-tengah pemukiman warga sekitar. Namun tampilan landscape TPU yang ditumbuhi pepohonan beringin tua tinggi menjulang seolah berbicara dengan sendirinya bahwa lokasi ini bukanlah tempat pemakaman biasa. Kami tak sabar untuk mendengar sekaligus mengungkap berbagai kisah misteri di sini. Bersama salah seorang tokoh masyarakat sekitar, kami dipandu menelusuri spot-spot menarik di TPU ini. Nah, ini merupakan pohon beringin tua. Yang ini ada 2 pohon beringin tua. Di sini semuanya ada pohon beringin 3.
Nah ini salah satu, dua ini diantaranya sebagai pintu pembuka ya, pintu gerbang. Nah di ujung sana itu ada benda pusaka, ada beringin yang ketiga ini, ada salah satu benda pusaka yang memang pada saat itu adanya katanya di ujung pohon ini. Nah ini beringin yang merupakan pintu gerbang ya, pintu gerbang kita masuk ke makam ini. Nah itu di belakang itu ada pohon beringin lagi. Nah itu ada di bawahnya ada gerowongan gitu. Nah di situ ada benda pusaka merupakan batu cincin, dan katanya di atas tuh masih ada benda pusaka berupa keris yang memang saat ini sampai saat ini belum ada yang bisa mengambil. Saat melakukan penelusuran dan pengambilan gambar, perhatian kami tak henti-hentinya tertuju pada keberadaan pohon-pohon tua berusia ratusan tahun yang ternyata memang menyimpan misterinya tersendiri. Seperti di pohon beringin dengan akar bolong ini, yang dikisahkan memendam sebuah pusaka mistis yang belum berhasil dikuasai siapapun. Nah ini beringin ini bisa kita lihat nanti di ujungnya. Dari sini aja kita lewat nih. Nah ini pohon beringinnya. Nah ini ada. Nah kita lihat bersama di bawah itu ada lubang ya. Nah ini di bawah beringin. Nah itu ada di situ, sebelah sini. Nah ini dulu pernah ditemukan batu cincin, berupa batu cincin, dan ada satu benda pusaka yang belum bisa kita ambil di atas ini. Itu di bawah beringin ini ada benda batu cincin, dan di atas ini yang belum bisa kita ambil, berupa benda pusaka keris di atas itu. Ya. Ya, sudah berdiri. Ini ada 3. Satu di ujung sana juga ada yang berdekatan dengan makam pendekar itu Jawara Banten, Pak Haji Idris ya, di sana. Nanti kita bisa lihat bersama-sama ke sana. Penelusuran kami terus bergerak lebih ke dalam TPU yang semakin gelap dan kental beraura mistis. Dan kami pun berkesempatan untuk melihat dari dekat sebuah pusaka berbendera merah putih. Pusara yang satu ini adalah milik seorang tokoh pendekar Banten yang sangat disegani. Oke, ini makam Pak Lurah Haji Idris, merupakan pemimpin debus dari wilayah Banten. Ini makamnya, dan yang sebelahnya adalah makam dari istri beliau yang memang dikuburkan di sini. Kalau untuk tinggalnya beliau sebetulnya di daerah Walantaka, masih termasuk di dalam wilayah kota. Tapi karena memang di sini mungkin ada banyak pemilih, jadi beliau dimakamkan di sini. Kalau yang berziarah itu hampir setiap malam Jumat ada banyak yang berdatang. Setiap malam Jumat banyak yang datang mengunjungi makam beliau. Tapi kalau untuk mengasah ilmu atau tidak, yang jelas mereka hanya mendoakan sifatnya gitu. Kalau untuk penjara selama ini yang mengalami kesurupan di sini saya belum pernah dengar. Tapi ada salah satu orang yang kemarinnya katanya ada yang menebang pohon asem di situ, ada yang kesurupan. Ya, kita bisa lihat tadi seperti tadi itu ada pohon asem yang agak sedikit doyong. Yaitu dulu rimbun dan dirapihkan, ternyata orang tersebut mengalami kesurupan. Nah ini kita kalau untuk menuju yang dulu katanya dimakamkan keramat, itu di ujung sana Pak. Itu terlalu jauh, itu yang dulunya dikeramatkan oleh Pak Jen itu yang katanya ada peliharaan harimau. Penampakan biasanya ada di posisi sebelah sana. Ada di posisi sebelah sana itu. Itu banyak orang yang melihat, suka katanya ada makhluk pocong atau apa. Itu larinya ke pohon itu. Nah ini bisa kita lihat
ada salah satu pohon beringin yang sangat besar. Ya. Nah, ini kadang-kadang ada penampakan makhluk. Ya, kadang-kadang ada penampakan makhluk yang sering duduk di pagar ini. Ini sering-sering terjadi, memang sering banyak orang yang lihat, sering duduk di sini, kemudian setelah ketahuan dia pasti larinya ke pohon ini. Nah, setelah sampai pohon ini menghilang. Nah, jadi ini boleh dikatakan merupakan salah satu tempat sarang makhluk-makhluk gaib di sini. Ya, ini pohon beringin. Memang kuburan di sini, pemakaman ini dominan lebih banyak ditumbuhi pohon beringin yang besar-besar. Dulu ini ditumbuhi pohon bambu, karena sekarang mungkin sudah tergerus dengan zaman ya. Jadi pohon bambu sudah habis. Nah, di situ dikeramatkan. Nah, itu yang sering dijarahi orang. Itu katanya yang di sana tersimpan peliharaan harimau di sana. Nah, Indra coba lihat. Ini dari tadi ghost detector ini udah nyala terus nih.